Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wulansari. Saya dan teman-teman ada Ahmad Rifai, Ganes Adisatya, dan juga Rehan Gri Muflihin. Kami dari kelompok 58 Ki Manufaktur. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Lean Manufacturing sesi kedua. Berikut adalah konten yang akan kami bahas. Yang pertama ada Kaizen, yang kedua Heijunka, dan yang ketiga Jidoka. Kaizen, Kai atau perubahan, dan Zen lebih baik. Kaizen adalah usaha perbaikan atau penyempurnaan secara kecil-kecilan dan berkesinambungan dengan melibatkan semua jajaran dalam level organisasi agar selalu lebih baik dari kondisi sekarang. Referensi buku. Kaizen merupakan aktivitas secara terus-menerus dan mengatakan kepada kita untuk tetap sadar dan membuat beratus-ratus ribu peningkatan kecil. Maka dimungkinkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mutunya otentik sehingga memuaskan pelanggan. Cara paling mudah mencapainya adalah dengan keikutsertaan, motivasi, dan peningkatan terus-menerus dari masing-masing dan semua karyawan dalam organisasi. Keikutsertaan staf tergantung pada komitmen manajemen senior, strategi yang jelas, dan ketabahan karena Kaizen bukan jalan pintas, melainkan proses yang berjalan secara terus-menerus untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kaizen di perusahaan, baik itu otomotif maupun lainnya, harus tetap mengutamakan keikutsertaan seluruh karyawan dari berbagai level dengan diikuti serta didorong melalui komitmen perusahaan melalui strategi visi dan misinya. Sejarah Kaizen dalam Toyota. Pada tahun 1900-an, masa pendiri Sakichi Toyoda dan putranya Kiichiro Toyoda. Lalu pada 1950 sampai 1960, pengembangan Toyota Production System atau TPS secara terus-menerus. Lalu hingga saat ini, implementasi Toyota Production System atau TPS pada tubuh Toyota Motor Corporation. Kaizen untuk menghasilkan orang-orang yang dapat menganalisis metode kerja dan membuat perbaikan, misalnya mengutamakan kreativitas ketimbang modal, merupakan prioritas besar. Target Kaizen. Yang pertama, menghilangkan pemborosan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi waktu proses. Yang keempat, peningkatan kualitas. Yang kelima, pengurangan biaya. Dan yang terakhir, sumber daya optimal. Berikut adalah proses Kaizen yang akan dijelaskan oleh Ganes Adisatya. Selanjutnya bersama saya Ganes Adisatya Siswoyo, saya masih menjelaskan tentang Kaizen. Di sini kita membahas tentang proses Kaizen. Yang pertama adalah menemukan potensi perbaikan. Jadi setelah kita melihat suatu kendala, suatu permasalahan, kita harus melakukan perbaikan, kan melakukan improvement. Nah, di sini kita harus menemukan potensinya. Perbaikan kita bakal melakukan di mana, improvement kita bakal melakukan di mana. Yang kedua, menganalisis metode yang digunakan saat ini. Jadi kita harus tahu nih metode apa yang sebelumnya digunakan. Jadi pas kita melakukan improvement yang baru dengan metode yang baru, kita harus tahu supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Yang ketiga, mencetuskan ide orisinil. Jadi kita harus mencetuskan nih ide dari diri kita sendiri, jangan malah mencetus ide dari orang lain. Yang keempat, menyusun rencana penerapannya. Yang kelima, menerapkan rencana. Nah, di sini kita udah mulai doing nih apa yang kita idekan, metode apa yang mau kita terapkan. Udah mulai nih. Yang terakhir, mengevaluasi metode baru. Di sini kita harus mengevaluasi benefitnya apa dari yang udah kita improvement yang udah kita terapkan. Terus prinsip dasar Kaizen. Yang pertama ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ini biasanya yang dipakai sama Toyota atau Astra Group. Yang kedua ada DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Yang kelima Why Analysis. Di sini kita lebih kayak ke fishbone diagram. Yang keempat ada Cause Effect, yaitu penyebabnya. Konsep PDCA. Nah, salah satu yang kita bahas adalah konsep PDCA, karena yang lebih umum lah. Yang pertama, plan. Kita harus membangun tujuan dan kebutuhan yang hendak ditingkatkan. Di sini kan jelas namanya plan, jadi kita harus tahu nih rencana tujuan kita apa nih yang mau kita bikin. Yang kedua, do. Rencananya sebenarnya sudah dibuat, dieksekusi, dan diimplementasikan. Yang ketiga, cek. Pemeriksaan dan analisis data dari tugas-tugas yang telah dieksekusi pada tahap do. Nah, setelah kita melakukan tadi, kita harus nih menganalisis, mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Yang terakhir, act, yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan.
Nah, setelah kita tadi menganalisis atau mengevaluasi, kita harus tahu nih minusnya itu apa sih? Masih ada apa sih kekurangannya? Nah, setelah itu kita perbaikin lagi untuk proses yang lebih baik. Nah, ini bedanya inovasi biasa dengan Kaizen. Kaizen itu keberhasilannya bertahap dan berkesinambungan. Jadi kalau Kaizen itu keberhasilannya tuh nggak cuma sekali doang, tapi diharapkan tuh bertahap. Jadi kita pelan, pelan, pelan. Nah, sedangkan inovasi itu keberhasilan yang dramatis tapi terputus-putus atau bahkan cuma sekali tapi udah. Yang kedua, orientasinya umum. Jadi kita tuh orientasinya tuh pada general. Jadi Kaizen itu bisa dilakukan di mana aja. Sedangkan kalau inovasi itu ya dilakukannya pada keahlian kita. Keahlian kita misalnya engineering, ya kita cuma improve-nya tentang engineering. Terus Kaizen itu tentangnya orientasi pada manusia. Jadi gimana sebenarnya lebih ngebuat manusianya itu lebih doing job-nya itu simple, mudah, sederhana. Sedangkan kalau inovasi itu lebih ke teknologi, pembaruan tentang teknologi, ya terus perkembangan tentang teknologinya. Terus Kaizen itu perhatian pada pendalamannya. Jadi kita harus lebih tahu nih seberapa urgent sih masalah ini, seberapa penting sih kita harus melakukan ini. Kalau inovasi lebih ke lompatan jauh. Jadi kita bikin gebrakan atau inovasi yang emang udah jauh gitu. Makanya kan keberhasilannya dramatis. Terus kalau Kaizen itu dibangun dengan teknologi yang ada. Karena ya simple, sederhana. Kalau inovasi itu ya dengan teknologi yang baru. Terus Kaizen itu informasinya terbuka, dibagikan. Karena ya semua orang berhak mendapatkan tentang Kaizen ini, pengetahuan tentang Kaizen. Kalau inovasi kan informasinya tertutup tuh perorangan atau per perusahaan atau apa. Dan Kaizen pun lebih mengutamakan kelompok kerja, sedangkan inovasi adalah individual. Manfaat Kaizen ini adalah setiap karyawan akan mampu menemukan masalah dengan cepat. Yang kedua, setiap karyawan akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, mendukung cara berpikir yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Yang keempat, setiap karyawan akan berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Yang terakhir, setiap karyawan akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan Grimuflihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya Muhammad Raihan Gumufihin akan menjelaskan salah satu konsep dari Lean Manufacturing, yaitu konsep Heijunka. Heijunka ini adalah bahasa Jepang yang berarti leveling production. Heijunka adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk melakukan smoothing terhadap jadwal produksi. Diharapkan akan diperoleh keuntungan dalam hal proses lead time. Nah, di sini kita bisa melihat kami yang tertera pada gambar ini adalah kurva dari permintaan pelanggan, demand pelanggan. Pada kurva ini kita dapat melihat permintaannya bervariatif, kadang rendah, kadang tinggi, sehingga menyebabkan sistem produksi kita menjadi menyesuaikan, sehingga banyak terjadi ketidakefektifan. Untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut, maka muncullah sebuah prinsip, yaitu prinsip Heijunka. Heijunka adalah prinsip yang bertujuan untuk meratakan produksi, baik dari segi volume maupun dari produknya. Ia tidak membuat produk berdasarkan urutan aktual dari pesanan pelanggan, yang kadang naik, kadang turun, tapi mengambil jumlah total pesanan dalam satu periode dan meratakannya sehingga dibuat dalam jumlah dan bauran yang sama setiap hari. Jadi di sini kan kita prinsipnya sesuai di kurva ini. Jadi yang demand pelanggan berubah-ubah di setiap hari, di sini kita melakukan pemerataan agar sistem produksi kita jadinya stabil terus. Untuk konsep Heijunka sendiri adalah pemerataan jadwal kerja. Yang itu dengan cara mengambil permintaan pelanggan aktual. Setelah kita mengetahui permintaan pelanggan aktual, lalu kita menentukan pola volume dan bauran produknya dan membuat jadwal yang rata setiap hari. Nah, jadi setelah kita punya demand dari si pelanggan, kita mengetahui bagaimana kurvanya. Setelah itu kita harus menentukan pola volumenya akan berapa nih yang kita produksi dalam setiap harinya. Setelah itu kita membuat jadwal. Setelah kita mengetahui ada berapa yang dapat diproduksi per harinya, kita membuat jadwal agar dimensi pelanggan itu terpenuhi. Nah,
Dan untuk mencapai Heijunka merupakan hal yang mendasar untuk menghilangkan mura, yang merupakan hal mendasar untuk menghilangkan muri dan muda ya. Heijunka ini berhubungan pula dengan 3M, yaitu muda, muri. Pada muda, muri, dan murah ini dengan adanya Heijunka ini dapat dikurangi. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Apa sih benefit dari Heijunka? Heijunka memiliki beberapa benefit, ada 3 benefit yang utamanya ini konsepnya, yaitu dengan adanya Heijunka, benefit pertama adalah predictability. Arti dari predictability ini adalah proses dan sistem produksi dapat terprediksi sehingga dapat memudahkan perencanaan. Jadi karena Heijunka ini sistem produksi kita menjadi rata gitu ya, tidak berubah-ubah, maka prediksi kita terhadap kerusakan mesin, kebutuhan inventory, kebutuhan manpower-nya, berapa manpower-nya, jadi bisa lebih terprediksi. Jadi kita bisa mengaturnya sehingga akan terbuang waste-nya itu. Nah, terus yang kedua ada flexibility. Flexibility benefitnya itu adalah produksi menjadi lebih fleksibel karena mengurangi change over time. Nah, terkadang dengan adanya Heijunka ini change over time itu dapat berkurang pula. Yang ketiga stability. Stability artinya adalah produksi menjadi merata sehingga memudahkan proses pengontrolan. Karena produksi setelah di Heijunka itu tetap konstan gitu setiap harinya, maka proses pengontrolan pun menjadi lebih mudah. Kita jadi lebih mudah mengontrol apakah barangnya sudah habis atau belum, atau materialnya sudah habis atau belum, seperti itu. Jadi pada dasarnya Heijunka ini prinsipnya itu adalah pemerataan proses kerja, pemerataan waktu kerja. Sekarang Heijunka ini punya 2 tipe, leveling produksi berdasarkan volume dan leveling produksi berdasarkan tipe. Leveling produksi berdasarkan volume. Leveling produksi berdasarkan volume adalah pemerataan produksi yang berdasarkan rata-rata volume produk yang diorder untuk melakukan level yang diorder. Nah, jadi kalau leveling produksi by volume ini maksudnya adalah kita membuat perataan kuantitas produk yang akan kita produksi berapa dalam seharinya. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan yang pelanggan inginkan. Di sini kita bisa ambil sebuah contoh. Ya. Nah, di sini ada permintaan dari pelanggan contohnya. Pelanggan memesan sebuah topik. Dia pelanggan pada hari Senin memesan 200, pada hari Selasa memesan 100 unit, pada hari Rabu memesan 50 unit, pada hari Kamis memesan 100 unit, dan pada hari Jumat memesan 50 unit. Bila di total, pelanggan itu memesannya 500 unit dalam seminggu. Nah, kalau kita tidak menggunakan konsep Heijunka, menggunakan konsep batch, dengan kita menyesuaikannya, maka pada hari Senin pabrik akan mungkin akan overtime karena permintaannya banyak karena overtime. Namun pada hari Rabu justru pabrik mungkin akan pegawainya menjadi lebih santai karena hanya dibutuhkan 50 sehingga terjadi ketidakefektifan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidakefektifannya itu, kita membuat perataan produksi agar menjadi 100 unit semuanya per hari. Jadi saat sudah menjadi 100 unit, karena yang dibutuhkannya 500 unit, pada dasarnya yang dibutuhkannya 500 unit dalam seminggu, namun per harinya berbeda-beda. Jadi kita harinya berbeda-beda, permintaan per harinya berbeda-beda, maka kita membuat 100 unit per hari. Di sini kita bisa melihat contoh kurvanya. Nah, ini kurvanya kan permintaan customer yang bervariatif, yang jadi kadang-kadang saat posisinya di atas
pabrik harus mungkin overtime atau memberikan ke vendor lain, dan pada di saat yang titik rendah ini pabrik menjadi tidak efisien, kita buat menjadi merata. Nah, pada saat di titik rata ini pabrik akan lebih mudah dalam proses pengontrolannya dan tidak terjadi overtime dan segala macam. Nah, untuk melakukan leveling juga perlu ditetapkan tag time. Apa sih tag time itu? Tag time itu adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah unit untuk memproduksi setiap unit produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Misalnya tag time pada unit produksi adalah 2 menit, maka setiap 2 menit akan ada unit baru yang terproduksi oleh unit tersebut. Nah, iya. Jadi bergeraknya itu kalau kita mau leveling itu kita pertama mengetahui dulu demand dari si pelanggan gimana, berapa totalnya. Setelah itu kita harus yang kedua mengetahui tag time dari setiap unitnya. Nah, setelah kita mengetahui itu, dan langkah terakhir adalah kita menentukan polanya, kita mau produksi berapa dalam setiap harinya. Sekarang lanjut ke leveling production selanjutnya. Leveling production selanjutnya adalah leveling produksi berdasarkan tipe. Nah, jadi kadang-kadang kan pelanggan juga memesan suatu barang itu, produk itu berbeda-beda ya, tidak selalu sama. Contohnya pada kasus ini pelanggan memesan sebuah topi pada warna biru 4, warna merah 3, dan warna hijau 3. Nah, mungkin kalau sistemnya mass produksi, kita akan menyelesaikan sesuai warnanya. Jadi kita karena sistemnya batch gitu, yang biru diselesaikan dulu, merah dulu, habis itu hijau. Di situ tidak sesuai dengan fungsi Heijun Kak, karena akan banyak take time yang tidak efektif. Kita terus akan menggunakan prinsip Heijunka. Prinsip Heijunka di sini jadi dibuat merata. Tidak, di sini 4 topi kita dibagi hanya 2 topi. Terus ada 3 topi, sistemnya kita buat merata. Jadi biru, merah, hijau, biru, merah, hijau dengan pembagian yang merata. Di sini 4-nya dibagi pada dua waktu. Waktu pertama dan waktu kedua. Di sini merahnya yang 3 dibagi juga pada dua waktu. Waktu yang pertama 2 dan waktu selanjutnya 1, hijaunya dibagi waktu pertama 1 dan waktu kedua 1. Ini dapat kita lihat kurvanya, hasil dari leveling berdasarkan tipe. Ini leveling pada batch. Ya, leveling pada batch di sini. Nah, pada produksi B ini kan contohnya ini beda kasus ya dengan yang ini ya. Ini contohnya pada produksi B, waktunya lebih dari tag time-nya. Lebih dari tag time-nya di atas kurva. Sehingga di sini dapat dikatakan karyawan harus overtime. Dan sedangkan pada kondisi C waktunya kurang pada kurva. Jadi di sini tidak efektif. Menggunakan prinsip Heijunka ini semua dikatakan. Jadi prosesnya itu jadi seperti pada kurva. Terakhir, tools dari Heijunka itu Heijunka Box. Heijunka Box adalah suatu alat penjadwalan yang terlihat. Visual tool digunakan untuk live loading konsep lean untuk menciptakan produk yang mengalir flow. Nah, di sini ada yang namanya Heijunka Box toolnya itu. Heijunka Box ini ada produk A, B, C, D, E, F yang kotak arah vertikal menunjukkan macam-macam produk, dan kotak yang ke arah horizontal ini menjelaskan tentang kuantitas dari produk yang harus dibuat. Di sini misalnya contoh pada minggu pertama kita harus membuat 1 produk A, 2 produk B, 1 produk C, 1 produk D, dan 1 produk E. Namun pada minggu selanjutnya setelah menggunakan Heijunka untuk melakukannya produk A1, produk B2,
tidak membuat produk C di sini, produk D-nya buat 1, produk E-nya juga tidak buat. Ini disesuaikan dengan demand pelanggan yang sudah diatur polanya menggunakan Heijunka. Kotak Heijunka ini biasanya tertempel pada dinding, dan pada saat pegawai sedang ingin bekerja, maka dilihat kerjanya apa pada hari ini. Dan yang terakhir adalah manfaat Heijunka. Heijunka ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, satu, penanganan logistik akan menjadi seimbang dan merata karena terkontrol. Penanganan logistiknya pun akan menjadi lebih mudah untuk dikontrol juga. Yang kedua, beban kerja untuk para pekerja akan seimbang dan merata. Yang ketiga, pengurangan lembur yang tidak perlu. Yang keempat, pembebanan yang stabil untuk sistem produksi. Yang kelima, mengurangi defek atau cacat yang disebabkan karena beban kerja. Dan yang terakhir adalah mengurangi level stok inventory karena didapatkan angka yang merata dan seimbang, bukan angka yang tertinggi dan terendah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dari kelompok Lean Manufacture 2 akan menjelaskan tentang materi Jidoka. Jadi, apa sih Jidoka itu? Jidoka itu merupakan salah satu teknik improvement untuk meningkatkan productivity. Jadi Jidoka itu bisa juga disebut dengan automation. Itu metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya error, defek atau cacat, atau kesalahan produksi. Konsepnya adalah itu segera menghentikan pekerjaan atau proses ketika kita menemukan suatu kesalahan dalam proses tersebut, sehingga cacat dapat dihindari. Nah, poin-poin penting dari Jidoka itu yang pertama itu otomatisasi dengan sentuhan manusia. Itu yang kedua itu praktek menghentikan garis manual atau proses ketika adanya masalah. Jadi ketika ditemukan masalah, maka proses tersebut dihentikan. Nah, Jidoka juga dikenal sebagai automation. Itu kualitas bawaan untuk proses. Nah, Jidoka sendiri itu pertama kali digunakan oleh Sakichi Toyoda yang dilakukan pada awal abad ke-20. Yang selanjutnya diterapkan dalam pilar sistem produksi Toyota. Ini merupakan pilar Toyota Production System. Itu ada dua pilar, yaitu yang pertama just in time, yang kedua Jidoka. Nah, kita akan membahas Jidokanya saja. Nah, itu fokus terhadap customer-nya itu untuk menghasilkan kualitas yang bagus dan harga yang murah. Nah, Jidoka itu sistem yang mampu mendeteksi bila ada abnormality atau suatu kejanggalan dalam sebuah proses dan menghentikan proses tersebut agar cacat dapat dihentikan dan tidak lolos ke proses selanjutnya. Nah, Jidoka dan just in time ini nantinya akan menjadi suatu standar kerja. Nah, tujuan Jidoka sendiri itu yaitu yang pertama untuk menjamin kualitas produk. Untuk mencapai 100%. Kualitas produksi ini diharapkan mencapai 100% dengan baik. Yang kedua itu dapat menghemat atau menyederhanakan manpower. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang ketiga itu mencegah terjadinya downtime akibat adanya kelainan pada proses operasional produksi atau bisa terjadi keterlambatan produk. Nah, keuntungan yang didapatkan dari Jidoka. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada yang dilakukan tanpa Jidoka. Nah, jadi yang dilakukan tanpa Jidoka itu untuk memisahkan barang yang atau produk yang oke dan non oke itu masih dilakukan secara manual menggunakan orang. Nah, ketika kita sudah menggunakan Jidoka, maka apabila kita
Di sini hanya dibutuhkan satu manpower atau satu orang untuk menginput dari bendanya. Nah, di sini ada mesinnya yang melakukan sistem otomatis untuk mendeteksi apakah barang itu oke atau non oke atau non good atau NG. Nah, apabila terjadi produk atau terdeteksi produk yang NG, maka mesin tersebut memberikan sinyal merah dan proses pada line tersebut dihentikan agar cacat tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, keuntungan yang didapatkan dari Jidoka itu, Jidoka dapat mendeteksi masalah dengan cepat karena dibantu oleh sistem permesinan. Yang kedua itu dapat menghindari penebaran atau penerapan dari sistem yang buruk. Yang ketiga itu memindahkan kecerdasan manusia menjadi mesin otomatis. Jadi intelijensi manusianya itu diterapkan pada mesin. Yang ketiga itu ya tidak ada produk cacat yang diproduksi. Jadi apabila terdapat produk yang cacat masih dalam proses produksi, maka dihentikan sehingga hasil keluaran dari produk yang diproduksi itu tidak ada yang cacat. Nah, yang selanjutnya itu dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan menjamin ketepatan waktu pemesanan. Jidoka sendiri itu bergantung pada 4 prinsip sederhana untuk memastikan bahwa produk itu bebas cacat. Yang pertama itu temukan ketidaknormalan atau abnormality. Yang kedua, apabila ditemukan ketidaknormalan atau abnormality tersebut, maka kita menghentikan proses produksi tersebut. Yang ketiga, kita memperbaiki masalah dari abnormality yang ditemukan. Yang keempat, kita selidiki dan selesaikan dari akar permasalahannya. Daily improvementnya itu kita berawal dari mesin. Mesin yang mendeteksi masalah atau itu akan menginformasikan atau memberikan sinyal, atau nantinya bisa disebut juga dengan andong. Dari mesin, setelah mesin mendeteksi, kenapa mesin tersebut mendeteksi? Karena ada situasi yang menyimpang dari pekerjaan normal atau dari normal work yang telah ditentukan, dari standar yang telah ditentukan. Nah, dari situasi yang menyimpang, maka proses produksi pada line tersebut harus dihentikan. Selanjutnya, operator harus memanggil atasannya sehingga yang memutuskan proses kecacatan tersebut terjadi atau untuk menyelidiki masalah tersebut itu atasan, yaitu manajer atau supervisor. Nah, manajer atau supervisor tersebut yang memutuskan dan untuk menghilangkan penyebab masalah tersebut didiskusikan bersama. Setelah masalah tersebut dapat dihilangkan, sehingga akan ditemukan perbaikan. Nah, perbaikan yang telah dilakukan tersebut dimasukkan dalam standar kerja sehingga proses tersebut dapat dilanjutkan kembali. Apabila ditemukan abnormality lagi, maka prosesnya akan berputar seperti itu sehingga akan menghasilkan good produk yang dapat diproses. Nah, sini ada elemen-elemen Jidoka. Yang pertama itu dengan visual control, itu dengan melakukan 5R atau 5S dan andong. Nah, andong ini yaitu sinyal yang diberikan dari mesin untuk menginformasikan kepada manusia. Nah, yang kedua itu abnormality response atau reaksinya itu tanggung jawab dari pekerja tersebut dan menyetop line sesuai dengan petunjuk. Nah, selanjutnya itu ada Sigma Kaizen, itu menggunakan basic QC, terus dengan statistik, dengan penanggulangan,
Terus mistake proofingnya itu dengan Pokayoke itu untuk Pokayoke tersebut dapat menghindari kesalahan. Itu bisa dengan manual work atau dengan automation machine. Selanjutnya itu menentukan standar operasi yang baru dan melakukan training kepada operator, sehingga skill metrik dan performanya akan meningkat. Nah, habis itu automation itu memisahkan antara orang dan mesin. Nah, ini contoh dari Jidoka. Nah, ini yang pertama kali dilakukan oleh Mr. Sakichi Toyoda. Nah, itu dia menerapkan pada mesin tenun otomatis tipe G yang dibuatnya. Nah, dari sistem tersebut, apabila benang dari mesin tersebut habis, maka mesin tersebut akan berhenti dan memberikan sinyal kepada operator, sehingga akan menghentikan proses produksi dan tidak akan menghasilkan produk yang cacat, karena mesin tersebut langsung berhenti ketika benangnya habis. Dan contoh yang lain dari Jidoka yaitu ini. Apabila dalam line tersebut terdapat abnormality atau kelainan, maka di sini operator akan menarik tali andong, dan tali andong tersebut akan mengirimkan sinyal, dan petinggi dan atasan dari operator tersebut akan menghampirinya dan menyelidiki abnormality apa yang terjadi dan akar permasalahannya dari mana, dan dilakukan penanggulangan. Nah, andong ini merupakan sinyal juga yang diberikan atau komunikasi dari mesin kepada manusia, dan di sini proses akan terhenti. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.